Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Seluruh pecinta sepak bola, para pendukung, para supporter timnas yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan kita Jelucus Denny yang akan selalu membahas sepak bola Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, adapun kami berikan Anda untuk bisa memberikan tombol like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama. Dan tentu saja setelahnya Anda bisa memberikan komentar, kemudian juga kritik kepada PSSI agar PSSI ini terus menuju dalam track membawa Indonesia ke pentas dunia sepak bola. Baik, kita akan memberikan tema yang cukup menarik ya, membahas Timnas U17 dalam kemarin Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara. Mereka ini telah melakukan pertandingan Tajikistan. Tadi pagi juga sudah kita bahas bagaimana permainan ataupun jalannya pertandingan saat melawan Tajikistan. Kemudian pada hari ini kita juga akan membahas kembali U17 karena besok kita akan menghadapi Uzbekistan. Kok tidak membahas skema apa yang akan dimainkan begitu ya saat kita melawan Uzbekistan besok? Tidak, tapi kita akan membahas rapor pemain yang dimainkan kemarin itu, siapa-siapa saja yang menempati posisi pemain yang cukup bagus. Karena kemarin kita mampu tanpa banyak kerja di sektor kiper itu ada Dava Al-Ghazemi. Saya juga agak salut dengan bagaimana penjagaan back kita sehingga membuat Dava Al-Ghazemi tidak terlalu banyak bekerja dalam pertandingan saat kita melawan Tajikistan. Baik, kita akan berikan rapor penilaian kepada masing-masing pemain. Yang pertama ada Dava Al-Ghazemi. Kita akan berikan poinnya itu 6,5. Karena memang nilainya kenapa Bang kok rendah? Iya, sebenarnya Dava Al-Ghazemi itu tidak terlalu sibuk kemarin saat melawan Tajikistan lantaran tidak banyak tembakan yang ada ke gawang Indonesia yang dilakukan oleh pemain Tajikistan U17. Sayangnya gawang Dava ini harus kebobolan 2 gol. Jadi reaksinya juga kurang sempurna ketika lawan itu mencetak 2 gol balasan tersebut, sehingga kita ya harus imbang 2-2 saat melawan Tajikistan. Berikutnya di back ya, ada Aizar Yakob. Ini back kanan. Saya akan berikan dia itu nilai 7. Kenapa Bang kok dikasih nilai 7? Ini pemain cukup bagus. Bek kanan yang aktif dalam bertahan dan mampu tampil apik di babak pertama. Beberapa kali intercept itu bisa dia lakukan. Tetapi dia gagal membendung serangan Tajikistan sehingga kita kemasukan 2 gol. Ini Aizar Yakob di bek kanan ya. Berikutnya ada juga Iputu Panji. Dia ini adalah sosok kapten tim. Saya berikan dia nilai 6,5 seperti yang saya berikan kepada Dava. Meskipun dia menjabat kapten ya, sebenarnya dia bermain apik loh ya. Pada babak pertama tuh mainnya keren. Beberapa kali intercept itu bisa dilakukan, tapi dia gagal dalam membendung serangan Tajikistan sehingga kita ya kemasukan 2 gol. Dan berikutnya ada Matthew Baker. Ya, ini pemain diaspora kita asal Australia. Nilainya berapa Bang? Sama seperti Iputu Panji, 6,5. Matthew Baker ini disiplin menjaga daerahnya karena Baker tidak hanya mampu maju membantu serangan di laga ini, namun itu nggak cukup bos.
untuk menutup celah di sektor pertahanan karena gawang kita kebobolan 2 gol dari Tajikistan. Berikutnya ada Muhammad Al-Ghassani. Ya, ini pemain yang tuh tampil cukup lumayan garang di lini belakang ya. Karena dia beberapa kali memenangi duel dengan lawan Tajikistan. Berapa nilainya? Saya akan memberikan dia nilai 6,5. Berikutnya kita ada juga di sisi midfielder. Gelandang ada Fabio Asca. Selain mengawal sisi kiri pertahanan nih bos, Fabio punya tugas lain saat membantu serangan. Dia mengalirkan bola dengan lemparan jauhnya. Secara permainan ya, Fabio cukup meyakinkan. Sayang, iya dia harus diganti di pertengahan babak kedua karena cedera. Mudah-mudahan nanti di saat kita melawan Uzbekistan, Fabio Asca ini bisa bermain, tidak mengalami cedera yang serius. Berikutnya ada Fadly Alberto. Nilainya berapa bos? Kita berikan 7,5. Pemain yang punya kontribusi paling besar di lini serang ya ini Fadly Alberto, 1 gol dan 1 assist. Ini memang jadi bukti performa pada malam kemarin ya. Dia memang sedang asik, skill individu bagus, dan umpan-umpannya itu brilian dari seorang Fadly Alberto. Kita akan tunggu nanti saat dia akan melawan Uzbekistan. Berikutnya ada Evandra Florasta. Ini ya. Berapa bang nilainya? Kita kasih nilai 7 untuk Evandra Florasta. Tampil apik di lini tengah. Dia itu jadi jenderal loh dalam serangan timnas Indonesia. Beberapa kali Indonesia U17 punya serangan tajam yang berasal dari kaki Evandra Florasta. Dia juga banyak menciptakan peluang emas di babak kedua, namun masih bola melambung tipis di atas gawang Tajikistan. Berikutnya ada Nazril Alvaro. Nilainya berapa bang Nazril? 7. Bermain sebagai breaker di lini tengah, tidak banyak membawa bola, tapi permainannya efektif. Kita berikan tepuk tangan buat Nazril Alvaro dengan nilai 7. Dan berikutnya adalah Zahabi Ghali. Jadi saya akan memberikan nilai 6,5 kepada Zahabi Ghali. Jadi dia itu diharapkan bisa merusak pertahanan rawan nih. Karena Ghali punya skill dan kecepatan. Namun winger yang satu ini sepertinya belum memuaskan tim pelatih sehingga dia diganti di pertengahan babak kedua. Mudah-mudahan nanti saat lawan Uzbekistan Zahabi Ghali mampu meyakinkan dirinya sendiri untuk bermain bagus. Dan berikutnya nilai yang terakhir saya akan berikan kepada Mirza Firjatullah dengan nilai 7,5. Jadi tumpuan utama di lini depan timnas Indonesia. Dia itu bermainnya cerdik, kuat. Dalam duel-duel dengan back lawan tuh dia punya postur yang lebih jangkung. Buktinya dia mampu memberikan gol lewat sundulan yang operan dilemparkan oleh Fadly lewat tandukan kepala di menit 35. Tapi di awal babak kedua dia tak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera ya. Sempat terjatuh di selokan. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Mirza nanti saat Uzbekistan dia bisa tampil begitu bagus. Dan itulah nilai-nilai rapor pemain timnas U17 yang bisa kita berikan. Jadi kita objektif dalam memberikan penilaian kepada mereka. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan bekal ketika besok kita melawan Uzbekistan U17 dan bisa memenangkan pertandingan. Dari Jakarta, dari studio kami mengucapkan salam olahraga, bangkit terus timnas Indonesia, and ciao, bye.